Salam sejahtera pemirsa Mutiara Iman yang terkasih dalam Kristus. Dunia kita saat ini dipenuhi dengan sorotan, like, komentar, follower, dan pujian yang bertebaran di media sosial. Banyak orang berlomba-lomba untuk mencari pengakuan, duduk di kursi terdepan agar dianggap hebat dan layak dihargai. Kita hidup di dunia yang haus pengakuan, bukan? Tetapi di tengah semua hal ini, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kerendahan hati. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Sebuah pesan yang menantang bagi kita semua. Di tengah maraknya arus budaya pamer, bisakah kita tetap memilih untuk menjadi pribadi yang rendah hati? Rendah hati bukan soal minder atau tidak percaya diri, tetapi rendah hati berbicara tentang bagaimana kita dapat menempatkan diri secara bijaksana, menghargai orang lain, dan mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Untuk membahas tema yang menarik pada hari ini, yaitu menjadi rendah hati di dunia yang haus pengakuan, kita sudah bersama Bruder Nuryatmajagora Pawana Okarem yang akan menyampaikan renungan dan pandangannya untuk kita semua. Selamat datang, Bruder. Selamat datang. Apa kabar, Bruder? Sehat? Sehat, baik-baik, dan Puji semangat Tuhan. selalu. Ya. Baik, Bruder. Sepertinya di rumah pemirsa banyak yang belum tahu nih, apa perbedaan dari Bruder dan Romo? Mungkin bisa disampaikan secara singkat saja perbedaan Bruder dan Romo. Baik. Dalam Ordo Karmel, itu kami adalah biarawan-biarawan. Nah, biarawan di Ordo Karmel ada dua. Yang pertama adalah biarawan yang melayani hal-hal rohani dan sakramen. Dalam gereja Katolik kan banyak sakramen. Itu adalah Romo, pastor. Sementara kami, biarawan dari Ordo Karmel, Bruder, menangani unit-unit karya. Ordo Karmel punya sekolah, punya kolumbarium, punya panti jompo. Nah, itu yang melayani biasanya bruder-bruder. Kalau ada suster yang melayani unit karya juga suster-suster. Nah, itu bedanya antara seorang Romo dengan seorang bruder. Oh, baik, Bruder. Jadi ternyata terdapat perbedaan ya antara Bruder dan Romo itu sendiri. Iya, ada perbedaannya. Sebelum kita berbincang lebih jauh, kita dengarkan terlebih dahulu bacaan Injil yang menjadi dasar permenungan kita pada hari ini. Bacaan dari Injil Lukas 14 ayat 1 diteruskan dengan ayat 7 sampai 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta.
dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah Injil Tuhan. Sungguh Injil yang indah, saudara. Bacaan pada hari ini mengajak kita untuk berefleksi. Dunia saat ini seakan-akan memberikan kesempatan bagi siapa saja yang ingin tampil. Tetapi Yesus mengingatkan, semakin kita mengejar pengakuan, semakin kita rentan kecewa. Sebaliknya, ketika kita rendah hati, kita memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk meninggikan diri kita pada waktu terbaiknya. Untuk memperdalam makna ini, kita akan mendengarkan renungan singkat dari Bruder Gora. Disilakan. Terima kasih, Winnie. Injil ini menarik sekali. Banyak hal yang kita pikirkan sebagai sesuatu yang normal, itu bagi Yesus menjadi sesuatu yang justru tidak ideal. Pada waktu itu, Yesus bertemu dengan orang-orang di perjamuan. Dan orang-orang di perjamuan itu saling memperebutkan tempat yang pertama. Mereka ingin menjadi prioritas utama, menjadi pemimpin. Karena mungkin bagi mereka menjadi pemimpin itu enak, dilayani oleh orang lain. Kalau pada konteks zaman itu mendapatkan upeti, mendapatkan keuntungan, fasilitas, ya menjadi pejabat itu dilayani oleh rakyat. Tapi ternyata Yesus membreakdown semuanya itu. Justru pendapatnya sangat kontras, dan pendapat ini adalah pendapat yang sungguh sangat manusiawi dan justru berkenan kepada Tuhan, karena Yesus adalah sabda kehidupan. Justru Yesus mengatakan bahwa siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa yang mau melayani justru itu menjadi yang pertama. Ini sesuatu yang mungkin mengejutkan bagi orang-orang yang ada di sekitar situ yang menganggap Yesus sebagai seorang guru. Nah, bagaimana makna hal itu di zaman sekarang, Bin? Nah, ini yang penting. Orang zaman sekarang haus akan pengakuan, haus akan eksistensi. Bahkan dia mau melakukan sesuatu yang sensasional supaya dirinya dikenal. Dia ingin menjadi orang yang sungguh-sungguh mendapat apresiasi yang luar biasa dari orang lain. Like, saya dapat banyak follower. Nah, sekarang seperti itu kebutuhannya. Padahal Yesus tidak menginginkan hal seperti itu. Justru ketika kita mau rendah hati, ketika kita mau melakukan segala sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, tetapi itu baik, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tidak semua di blow up, ya. Tidak kemudian saya menjadi orang yang FOMO. Kalau saya tidak mengikuti perkembangan zaman, saya menjadi takut. Kalau saya tidak mengikuti apa yang harus saya lakukan, yang bukan diri saya di ghosting. Ya. Sekarang kan bahasa-bahasanya seperti itu. Lalu menjadi takut. Apakah seperti ini sesuatu yang membahagiakan? Tidak. Tapi orang yang rendah hati adalah orang yang tidak menonjolkan diri. Dia menjadi orang yang bebas, yang merdeka. Karena tidak terikat dengan orang lain. Dia tidak pernah mencoba untuk mengikuti tuntutan orang lain, tapi menjadi dirinya sendiri. Dan mungkin dia bahkan mencoba untuk memperhatikan orang lain lebih daripada dirinya, menjadi pelayan. Nah, itu yang akan dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Seperti Yesus memberi teladan. Dia mau untuk membasuh kaki murid-muridnya, bahkan dia mau disalib, mati untuk menebus dosa orang banyak. Dia menjadi rendah. Tapi justru karena kerendahannya itu, Allah meninggikan dia. Dan sampai sekarang, Yesus menjadi inspirasi dari zaman ke zaman. Bahkan sampai 2000 tahun. Sampai saat ini, Yesus menjadi inspirator bagi semua orang dalam hal kerendahan hati, kebijaksanaan, kemuliaan. Jadi jangan khawatir ketika kita mau merendahkan diri, suatu saat Tuhan dengan rahmat-Nya akan memberikan kita hal yang mulia, hal yang lebih tinggi. Sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang membebaskan, membuat batin kita menjadi merdeka. Baik, terima kasih Bruder atas renungan singkat pada hari ini yang luar biasa. Ternyata kerendahan hati bukan soal lemah, tetapi berbicara tentang kebijaksanaan dan kedewasaan iman. Setelah ini kita akan bahas lebih dalam mengenai bagaimana praktik hidup rendah hati di tengah dunia yang haus pengakuan. Tetap bersama kami, kita kembali setelah jeda berikut ini.